Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, sebuah faidah. Kila adadu hurufil fatihati, kila dikatakan oleh sebagian pendapat ulama adadu hurufil fatihah, adapun hitungan jumlah daripada huruf fatihah itu sendiri ghairul mukarrari, yaitu tanpa mengulang-ulang, ya, tanpa mengulang-ulang. Itnani wa isruna harfan, yaitu ada 22 huruf. Bi'adadisinina, yaitu dengan hitungan tahunan, dengan hitungan tahun, ya. Ada 22. Allati unzila yang diturunkan fiha di dalam sinin Al-Qur'anu, apa Quran. Sirrun ialah merupakan rahasia, badi'un yang indah, wakada dan begitu pula ialah adada huruf fi suratin nas, wa awalul Quran, dan awal daripada Al-Quran ba'ul basmalati, yaitu ba'nya lafaz basmalah. Artinya sebagian pendapat ulama mengatakan tanpa diulang-ulang, ya, itu ada 22 huruf, ya. Yang mana 22 huruf itu dihitung merupakan hitungan tahun, merupakan hitungan tahun, yang mana Al-Quran itu diturunkan di setiap tahun tersebut setiap sampai 22 tahun lamanya. Jadi Al-Quran 30 juz itu turun setiap tahunnya, ya, di setiap tahun turun sampai selama 22 tahun. Sesuai dengan banyaknya huruf Fatihah. Dan itu adalah merupakan rahasia yang indah. Begitu pula huruf suratun nas, huruf yang ada dari surat An-Nas. Wa awalul Quran, dan awal daripada Al-Quran itu sendiri ba'ul basmalati, yaitu ba'nya lafaz bismillah. Wa akhiruhu, dan akhirnya, akhir daripada Al-Quran sinun wanas, sinnya wanas, ya. Kan kalau kita terakhir Al-Quran itu qul a'udzu birabbin nas, ya, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sinnya lafaz nas itu yang terakhir. Ba-nya awal Quran itu diawali dengan ba, ya, ba-nya lafaz bismillah, ya, dan diakhiri dengan sinnya lafaz an-nas, ya. Ka'annahu, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala qala, berkata bas. Seakan-akan Allah mengatakan kalau itu dihilangkan kesemuanya, itu cukup yang ada adalah ba-nya lafaz bismillah dengan sinnya lafaz an. Seakan-akan Allah mengatakan, berfirman bas, begitu aja, ya, bas, ya. Artinya apa? Bas itu sudah, ma farratna, yaitu tidak meninggalkan kami
ma farratna tidak meninggalkan kami fil kitabi di dalam kitab min syai'in dari sesuatu ya, min syai'in dari satu arti ai ma tarokna yaitu tidak meninggalkan kami fil lauhil mahfud di lauh mahfud syai'an sesuatu lam naktubuhu yang tidak ditulis, yang tidak menulis kami hu akan syai', artinya bas selesai gitu lah. Seakan-akan mengatakan bas sudah selesai. Kalau di Arab Saudi itu kalau ucapan bas itu mari wasan, wis mari. Ibaratnya apa ya? Tamat. Enggak, ibaratnya kalau berbicara bahasa Arab di sana kalangan orang Arab, kalau ditanyakan berapa kali kamu makan? Wahid bas, satu saja. Bas itu satu selesai wis. Bas itu kata-kata terakhir selesai sudah. Bas wis selesai, bas itu selesai. Nah, seakan-akan Allah itu mengatakan tidak ada satupun yang ditinggalkan, yang ada tertulis di Lauh Mahfuz, semuanya ada dalam Al-Quran. Seakan-akan begitu. Tidak ada satupun yang ditulis di Lauh Mahfuz yang tidak ada dalam Al-Quran. Semua tertulis dalam Al-Quran. Itu. Apalagi kalau kita mau melihat baknya lafaz bismillah di dalam tafsir ya. Baknya lafaz bismillah itu bikana makana biyakunu mayakunu. Artinya apa? Bikana makana, dengan apa, bikana dengan sesuatu yang ada ya. Makana maka sesuatu tersebut telah ada ya. Waalaikumsalam. Bikana dengan sesuatu yang telah ada, kana maka ada ya. Biyakunu ma yakunu dengan sesuatu yang sedang ada. Ini mas. Biyakunu ya. Ma yakunu. Bikana makana biyakunu ma yakunu. Dengan apa? Dengan sesuatu yang telah ada ya, maka telah ada. Dengan sesuatu yang sedang ada dan akan ada, maka sedang ada dan akan ada. Itu terus. Artinya apa? Bahwa sesuatu yang telah ada itu, yang sudah terjadi, itu berangkatnya dari baknya lafaz bismillah. Nah gitu ya. Ini kalau mau dibahas mas, luar biasa. Ya. Bahkan kalau orang yang ahli pelukis pun ya, seorang pelukis ternyata ada pelukis ya yang sufi, pelukis sufi yang memiliki ketauhidan yang tinggi, bahwa alam semesta ini adalah lukisan Allah, dan lukisan Allah semua dimulai dari satu titik gitu. Dan orang melukis mestinya dia akan memulai dari satu titik. Mau menggambar manusia, mau menggambar rumah, mau menggambar gunung, mesti dimulai dari satu tak, baru dimulai. Kan itu. Tak, baru dimulai. Itu. Jadi titiknya bak itu adalah sesuatu yang telah ada mulai dari dulu, bahkan sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam. Ba itu sudah berjalan. Sebelum alam semesta ini diciptakan, ba itu sudah ada. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim ini ya,
Kila sebelum diciptakannya Nabi Allah Adam itu sendiri ketika diciptakan melihat kalimat Bismillahirrahmanirrahim di Lauh Mahfuz. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini memiliki rahasia yang luar biasa. Ya. Makanya kalau di dalam ada ijazah yang dari Abu ya, doaul bismillah. Doaul bismillah di sini diungkap semuanya. Kalau diartikan doaul bismillah, makanya setelah baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali ada doanya. Doanya bismillah di sini, Allahumma inni as'aluka bifadli Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon dengan keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Wa as'aluka bi'azamati Bismillahirrahmanirrahim, dan saya memohon kepadamu dengan keagungan Bismillahirrahmanirrahim. Wa as'aluka bijalali wa thana'i Bismillahirrahmanirrahim, dan saya memohon kepadamu ya Allah, bijalali, dengan kemegahan, wa thana'i, dan pujian Bismillahirrahmanirrahim. Wa as'aluka bihaibati Bismillahirrahmanirrahim wa bihurmati Bismillah, dengan memohon kepada Allah dengan kehormatan, dengan kemuliaan Bismillah, ya. Wa bijabaruti wa malakuti wa kibriyai Bismillahirrahmanirrahim, ya. Wa biizzati wa quwwati wa qudrati Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan dengan izzah, kekuatan, wal quwwah, kudrah, Bismillahirrahmanirrahim, irfa qadri. Ya, baru di sini memohon irfa qadri, angkatlah kekuasaanku, angkatlah takdirku, ya. Bisirri Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahasianya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir amri wajbur kasri wa aghni fakri. Ya Allah, mudahkanlah urusanku, wajbur kasri, dan limpahkanlah dunia yang banyak kepadaku, ya. Wa aghni fakri, dan jadikanlah kaya fakri, kefakiranku. Nek aku fakir dadi no sugih, ngono lho. Iki wa atil umri, ya, dan panjangkanlah umurku, ya, ma'as-sihha wal afiyah, dengan kesehatan dan keselamatan, bifadlika, dengan keutamaanmu, wa karamika, dan kemuliaanmu, wa ihsanika, dan kebaikanmu, ya man huwa kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf alif lam mim ra alif lam mim shad bismillahil a'zam, dengan rahasianya Ismullahil A'zam, nama Allah yang Maha Agung. Ini adalah doanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih banyak. Ini yang diijazahkan oleh Abu Ya. Masih banyak. Artinya bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu memiliki keagungan, kemuliaan, rahasia-rahasia di balik rahasia. Makanya ismun, kalau kita menyebut bismillahi, yang tercantum di sana ismullah, maka 99 itu ada di sana. 99 asma Allah, mulai dari Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarun Takabbur, dan seterusnya, itu ada pada Bismillahirrahmanirrahim, ay biismillahi. Ada pada biismillahi, ay biismillah. Nah, semua itu ismullah bergerak di alam semesta ini. Semua yang terjadi biismullah, dengan asma'nya Allah yang 99. Ya. Apapun duduknya kita semua, sampean yang mendengarkan, apa yang ada dalam pikiran sampean, apa yang ada dalam hati sampean, ya, bergeraknya pembuluh darah yang mengalir dalam tubuh sampean, ada sakit bagaimana di dalam diri sampean, itu semua tidak lepas dari ismullah.
tidak lepas dari ismullah. Dan ismullahi itu di sana dorongannya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena kasih sayangnya Allah. Jangan salah, jangan salah. Jadi meskipun orang diberi sakit oleh Allah, karena Allah sayang. Allah memberikan kesulitan pada hamba karena Allah sayang. Kenapa hamba diberi sakit? Karena supaya ingat, menungso nek gak loroan Mas dadi Fir'aun. Fir'aun itu gak tahu loro. Iya bener, Fir'aun itu gak pernah sakit, makanya sombong pas ngaku pangeran. Iya, kayak gitu. Ya, makanya Allah berikan kesulitan pada hamba supaya apa? Supaya hamba itu lebih matang jiwanya, pikirannya, ya, lebih punya kemampuan, lebih layak menjadi seorang pemimpin. Karena tentunya pemimpin itu akan membawa umat yang akan dipimpin. Memangnya pemimpin apa tidak punya kesulitan? Pemimpin harus merasakan kesulitannya, makmum gitu loh. Seorang pemimpin harus merasakan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh rakyatnya, gitu loh. Makanya bagaimana mungkin pemimpin bisa merasakan kesulitan rakyatnya kalau dalam hidupnya dia tidak pernah mengalami kesulitan? Paham maksudnya? Rasulullah Imamul A'zam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamul Muttaqin, Imamul Anbiya wal Mursalin, dan beliau diuji dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai macam makian dan hinaan. Dan nyatanya beliau layak jadi pemimpin. Makanya dipilih oleh Allah. Sampai malaikat gunung datang ketika di Taif, ya Rasulullah, bila ada izinmu ya Rasul, saya diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan gunung yang mana yang mau saya lemparkan pada orang-orang Taif yang ingkar kepadamu, yang menentang kepadamu. Coba, apa kata Rasulullah? Jangan. Wa innahum la ya'lamun. Karena mereka tidak tahu. Loh, nek seandainya mereka tahu kalau Rasulullah itu adalah Rasulnya Allah, utusannya Allah, langsung padang Mas. Wih, padang. Langsung diberikan percaya oleh Allah. Ya langsung tunduk toh. Nggak ada orang yang nggak tunduk. Nggak ada orang yang menentang. Kalau langsung kelihatan Rasulullah itu langsung padang. Padahal Rasulullah dengan segala keistimewaannya, sinarnya, ya, tubuhnya saja bersinar Rasulullah. Itu saja ada yang ingkar Mas. Coba, kan kayak gitu. Kayak gitu aja ada yang mengingkari, ada yang tidak percaya Mas ya. Kan kayak gitu. Apalagi Masya Allah tabarakallah, kita lu sing gak tahu ketemu ambek Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita langsung yakin percaya kepada Rasulullah. Kita ini termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Satu saat Rasulullah itu nangis gitu. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya? Dimana tabki ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya? Rasulullah mengatakan, aku rindu pada saudaraku. Siapa saudaramu ya Rasulullah? Adakah yang disebut saudaramu itu adalah sahabat-sahabat akrabmu, sahabat-sahabat dekatmu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan akan saya panggilkan supaya menghilangkan rasa rindumu sehingga engkau tidak menangis. Bukan, dia adalah sahabatku, sahabat pada sahabatku, tapi aku rindu pada saudaraku. Apakah yang dimaksud saudaramu itu adalah kerabatmu ya Rasul? Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Sayyidina Hamzah, paman-pamanmu. Apakah yang dimaksud saudara itu adalah kerabat? Bukan, dia adalah kerabatku.
Kerabatku adalah kerabatku, tapi aku merindukan saudaraku. Siapakah saudaramu yang kau rindukan sehingga engkau membuat menangis ya Rasul? Sehingga engkau menangis. Rasulullah mengatakan, dialah orang-orang mereka yang tak pernah bertemu dengan aku. Dialah mereka yang tidak pernah mengenyam masaku, tidak bertemu dengan aku. Jauh di zaman nanti, di zaman akhir, di mana mereka tidak pernah bertemu denganku, tidak satu masa dengan aku, tapi dia memiliki cinta yang luar biasa kepadaku. Dia sering bersalawat kepadaku. Dialah yang aku rindukan. Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin bertemu dengannya. Itulah Rasulullah. Jadi yang akan datang ini adalah mukjizatnya Rasulullah juga. Ini bahwa beliau seorang nabi mampu mengetahui bahwa nanti di akhir zaman akan banyak beberapa orang yang mencintai dirinya. Ya. Yang mencintai dirinya. Cinta sungguh-sungguh pada Rasulullah. Ya. Padahal dia tidak pernah bertemu, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tapi mereka, kita ada cinta ghirah. Siapa yang tidak pengen ketemu dengan Rasulullah? Semua pengen ketemu dengan Rasulullah. Semua pengen ketemu dengan Rasulullah. Maka seringkali bersalawat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Bersalawat. Hanya semata-mata pengen bertemu dengan Rasulullah. Ya. Dunia ini tidak ada artinya. Dunia ini tidak ada artinya. Nggak ada artinya. Dibandingkan bertemu dengan Rasulullah, hilang semua dunia, asalkan bertemu dengan Rasulullah nggak ada masalah. Asalkan bertemu dengan Rasulullah. Itu rasa cinta umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Dan beliau mengetahui itu. Dan beliau merindukannya, Mas. Rasulullah rindu kita, gitu. Rasulullah rindu kita. Rasulullah cinta kita. Rasulullah rindu kita. Maka selayaknya kita mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah. Itu mukjizatnya, mukjizat beliau yang dapat mengetahui bahwa nanti di akhir zaman ada mereka umat yang mencintai beliau dan beliau merindukan kita. Beliau merindukan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Bahkan Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki dibukakan oleh Allah, dikasafakan oleh Allah ketika ziarah ke Madinah bersama beberapa masyayikh, bertemu dalam keadaan terjaga, bertemu langsung dengan Rasulullah. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man hum fi waraikum ya Rasul? Siapa mereka yang ada di belakangmu ya Rasul? Rasulullah menjawab, hum min ashabi, dia adalah sahabatku. Mereka adalah sahabatku. Wa man hum fi waraihim ya Rasulullah, dan siapa yang ada di belakang mereka itu? Mereka adalah para tabi'in, para pengikutnya sahabat. Ini menunjukkan, Mas, bahwa sahabat nantinya akan mengajak muridnya, yaitu tabi'in. Tabi'in juga akan mengajak muridnya, gitu loh. Maka sanad nantinya akan bertemu kepada Rasulullah. Ikut siapa lagi kalau nggak ikut guru, gitu loh. Sanad itu begitu. Sampai Abu yang bertanya kepada Rasulullah, wa man hum aktsaru minhum fi waraihim ya Rasulullah? Siapa mereka yang paling banyak, ya,
yang bergerombol di belakang mereka itu ya Rasul siapa? Hum minal muhibbin. Hum minal muhibbin. Mereka adalah para pecintaku. Apa terakhir beliau katakan? Min Indonesia. Dari Indonesia. Sampai Rasulullah mengatakan min Indonesia. Dari Indonesia. Masya Allah. Mudah-mudahan mereka itu termasuk kita. Amin. Allahumma amin. Makanya Abu Said Muhammad Alawi Al-Maliki paling senang pada orang Indonesia. Iya, paling senang pada orang Indonesia. Ya, kayak gitu. Nah itu rahasia-rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa Allah itu tidak adil, bahwa Allah itu tidak sayang, bahwa Allah itu membenci kita. Jangan pernah. Ya, jangan pernah ada kalimat atau pikiran seperti itu. Karena apa? Allah sangat sayang pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan alam semesta ini, ya. Itu semua ada asma Allah di dalamnya. Artinya asma Allah seperti contoh begini, saya tunjukkan. Ya. Sampai duduk sebagai as-sami, as-sami'nya Allah. Sampai mendengarkan dengan sam'ahnya Allah. Di sana adalah as-sami'nya Allah, zat yang maha mendengar. Dan saya berbicara dengan al-kalam, al-alim, ilmunya Allah. Di sini ada Allah bi ilmihi, yaitu secara sifatnya. Sifatnya Allah yang alim, ya. Sifatnya Allah yang alim, ya, yang dikeluarkan lewat mulut saya ini, gitu loh. Sebenarnya kealiman bukan milik saya tapi milik Allah. Ilmu itu bukan milik saya tapi milik Allah. Sampai mendengarkan, didengarkan oleh Allah dengan samanya Allah, gitu loh. Saya berbicara, dibicarakan oleh Allah dengan ilmunya Allah, bi kalamillah, dan dengan kalamnya Allah, kayak gitu maksudnya. Semua ini terjadi karena Rahman Rahimnya Allah, gitu loh. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Makanya dikatakan dawuhnya baginda Muhammad SAW, ya, apa dalam hadis, ibda bi Bismillahirrahmanirrahim. Mana itu? Kullu syai'in, ya, la yubda bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka itu putus. Abtar itu artinya putus keberkahannya, rusak. Ya. Bahwa abtar maka rusak, yaitu putus keberkahannya. Makan kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena berkah, putus keberkahannya. Minum kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena berkah, putus keberkahannya. Mau melakukan apa saja yang baik, kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena berkah. Nah, kalau tidak ada berkah berarti gak ada baiknya. Karena yang dimaksud barokah itu adalah, berkah itu atau barokah itu adalah kebaikan yang terus bertambah. Kebaikan yang terus bertambah. Dengan kita meminum air biasa Bismillahirrahmanirrahim, maka itu ada barokahnya. Nah, barokah itulah bisa jadi obat, bisa jadi ini, bisa jadi ini, terus bertambah. Bisa membawa ini, membawa ini. Begitu, Mas. Makanya Rasulullah kalau minum itu setiap teguhan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu teguk lagi Bismillahirrahmanirrahim, teguk lagi.
Lah, bismillahirrahmanirrahim. Lah, sampean pengen berkah. Apapun yang sampean inginkan dari tubuh sampean, sampean awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Setiap minum, setiap makan, satu suapan bismillahirrahmanirrahim. Wis ka ono penyakit, Mas. Saya yakin. Ka ono penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahannya apa kok ono penyakit? Karena akeh laline ketok. Ayam iki Pak kambing guling. Macem-macem gurami bakar. Apa ngono bebek, STMJ. Ilang gak wis lali bismillahirrahmanirrahim langsung disikat ae. Ilang wis bismillah. Makane mari ngono metu asam urat. Kolesterol. Meskipun mangono cumi-cumi sampean, mangono urat tapi bismillahirrahmanirrahim gak ono penyakit, Mas. Hilang penyakitnya. Buktekno, ndak temenan. Buktekno. Tapi ketika lali sampean gak maca bismillahirrahmanirrahim, cumi iku sarange asam urat. Cumi ku sarangnya asam urat. Urang, coba-coba tapi kajian pantotolan tapi ya laku bener, coba sarang asam urat tapi laku karena apa enak jadi orang melihat enak gitu loh, bahkan dari mana-mana yang beli ya apa ya karena memang enak luar biasa memang. Nah, karena saya sudah merasakan. Siji enak dipakan, loro gratis. Makan ya enak. Coba gak gratis, mikir dong. Iki kena piro kira-kira ya? Wis ngena. Ayo, apa mana tetelan, ono bakso tetelan saya macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim tadi berkah kabeh. Setiap suapan bismillahirrahmanirrahim. 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 Insyaallah enggak ada penyakit, enggak akan ada penyakit. Karena apa? Jadi barokah. Tapi yang jadi penyakit terputus keberkahannya ketika lupa tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tambihun, bahkan di sini kalau di Al-Quran itu bis, ya coba bas, bismillah, bas, diawali dengan ba, diakhiri dengan sin. Ba-nya lafaz bismillah awal, sin-nya lafaz an-nas yang terakhir. Seakan-akan Allah berucap bas, selesai, sempurna sudah. Itu. Makanya Al-Quran itu luar biasa maksudnya. Hanya dengan bismillah itu selesai sudah. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Fatihah itu dikatakan ummul Quran, ummul kitab. Apa itu umum? Ibu. Karena dari Fatihah itu melahirkan ayat-ayat Allah yang bermacam-macam itu. Dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Dari suratul Fatihah. Dari suratul Fatihah muncul surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Itu lahirnya dari mana? Lahirnya dari suratul Fatihah. Kalau kita mau membedah suratul Fatihah itu tambah luar biasa lagi. Tambah luar biasa lagi. Ya, banyak rahasia di sana. Nah, di kitab Khazinatul Asrar yang kemarin pernah saya tunjukkan itu di sana diungkap rahasia-rahasia Fatihah. Sampai nyekel itu jadi dukun maksudnya. Ngeramal wong maksudnya. Sing ngeramal wong, sing nambani wong. Tapi gak apik dicekel sampeyan. Iku cekelane wong sing gelem sabar. Gelem sabar. Qanaah,
sing tidak ambil kerja Gusti Allah nyedak lah minimal nyedak. Tambihun, sebuah peringatan. Ajma'al Qur'an ala isqati ali fil maliki, ya, fi suratin nasi bi khilafihi fil fatihah, ya. Sebuah peringatan ajma'al qurra'u, ya, mengumpulkan ajma'al qurra' mengumpulkan, ya, atau bisa dikatakan sepakat, ya. Ajma'a telah sepakat atau telah berkumpul atau sepakat al-qurra'u, siapa para pembaca Al-Qur'an, ahli Al-Qur'an, ahli baca Al-Qur'an, ala isqati alifi, atas menggugurkan lafaz alif, huruf alif, ya, ala isqati alifi, atas menggugurkan huruf alif, maliki, di dalam kalimat maliki, fi suratin nas, di dalam surat An-Nas. Di sana kan tulisannya maliki, jadi ya, maliki nas, kan itu ya, malikin nas, kan itu kan. Kalau di dalam mana, di dalam suratul Fatihah, ya, maliki yaumiddin, gitu ya, ya, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, kan mimnya panjang tuh, ya. Maliki yaumiddin itu bisa dibaca pendek, maliki yaumiddin. Nah, para qurra sepakat ittifaq kalau di dalam surat An-Nas itu tidak boleh dibaca panjang, walaupun tulisannya panjang. Tulisannya tetap maliki, tapi itu harus dibaca pendek. Malikin nas, harusnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tidak boleh dibaca malikin nas, gak boleh. Ya, itu ittifaqul qurra, sudah menjadi kesepakatan ulama-ulama qurra, ya. Gak boleh dibaca malik. Loh, ini kan ada alifnya, harus dibaca panjang karena ini matobi'i, kan gitu ya. Sepakat ulama tidak boleh dibaca panjang. Maliki dijadi malikin nas karena berdasarkan makna nantinya, ya. Makanya di dalam suratul Fatihah pun itu bisa dibaca pendek. Ada yang dibaca panjang tapi bisa dibaca pendek. Bisa dibaca maliki yaumiddin, tapi boleh juga dibaca maliki yaumiddin, gitu ya. Kayak gitu. Bikhilafihi fil Fatihah, berbeda hanya di dalam maliki, ya, lafaz maliki fil Fatihah di dalam suratul Fatihah, ya. Di dalam suratul Fatihah maliki tetap bisa dibaca panjang, maliki yaumiddin, ya. Warabi'u, adapun yang nomor 4, al-mura'atu tasdidatiha. Wallah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala